Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi. Saya senang sekali kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara virtual, Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita dan sukacita kita di dalam kita akan memuji serta memuliakan namanya. Amin, saudara. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan pada saat ini untuk penyertaan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan yang sudah Engkau curahkan bagi kami pada hari ini. Saatnya Tuhan, hari ini kami ingin mengembalikan berkat-Mu yang sudah kami terima melalui pujian dan penyembahan kami hari ini, biar boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin mempersembahkan pujian yang terbaik, bahkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, sucikan dan kuduskan kami, agar kami boleh layak untuk memuji serta membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, karena Tuhan kita adalah satu-satunya Allah. Dia Allah yang menjadi jalan dan kebenaran bagi kita semua. Haleluya. Mari katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Karena kita memiliki Allah yang sangat dan sungguh mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah memandang rupa. Dan dia tidak pernah memandang bentuk dan wajah kita. Tetapi dia melihat isi hati kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mari sama-sama katakan, Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang luar biasa. Kembali kita akan boleh sebentar mendengar firman Tuhan. Dan kalau kita ada hari ini diberi oleh Tuhan kesehatan semua karena kebaikan, karena anugerah Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan bisa memakai orang-orang yang Dia percaya untuk melakukan sesuatu yang hebat dan besar. Nah, sebelum kita dengar firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami, pemeliharaan Tuhan atas kami hingga pada saat hari ini. Kami masih boleh mendengar firman-Mu, itu karena kebaikan Tuhan. Kami mau belajar terus mempersiapkan diri kami untuk suatu saat nanti ketika kami bertanggung jawab untuk hidup kami di hadapan-Mu, kami boleh tetap dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati telinga pendengaran kami semua dimanapun kami boleh mendengarkannya. Terpujilah Engkau Tuhan kami mengenal-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar seperti apa yang Tuhan ingin kita semua lakukan di sepanjang hidup kita, ya. Kita mau supaya hidup kita tidak hanya sekadar ada di dunia ini, tapi kita berguna, kita bermanfaat, kita berfaedah untuk dunia ini. Karena saya percaya Tuhan menyelamatkan kita dengan satu tujuan, dengan maksud yang sudah Tuhan rancangkan atas hidup kita. Dia tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi ada tanggung jawab kita selama kita ada di dunia, selama kita sudah diselamatkan Tuhan. Saya beri judul khotbah ini adalah dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Nuh. Bagaimana Nuh Tuhan pakai dengan hebat sekali. Kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat 22. Saya membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dengan sungguh rusak benar, dan sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, dan aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofir. Batera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batera itu dan selesaikan batera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batera itu bertingkat bawah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan bertentangan air bah meliputi bumi untuk memindahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri daripada anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya itu haruslah engkau membawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi ini, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita percaya bahwa Allah tidak akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang tidak bisa kita pikul. Dia tahu bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab, bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya sekali, saudaraku, kita harus sama-sama belajar, ya, belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa pada saat-saat di mana keadaan dunia yang sedang kacau, keadaan dunia yang sedang dalam keadaan penuh dengan kejahatan, tapi ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Nuh dengan keluarganya tetap hidup benar. Saya teringat tentang Efesus 5 ayat 16, mengingatkan kepada kita semua, dan pergunakanlah waktu
waktu yang ada. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Saya berpikir saudaraku, pada zaman Nuh itu terjadi satu hukuman dari Tuhan karena kejahatan manusia yang semakin banyak di muka bumi ini, dan Tuhan sudah mengambil keputusan bahwa bumi akan dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaannya mirip-mirip mungkin pada zaman-zaman sekarang, di mana kerusakan ada di mana-mana, di mana kejahatan begitu banyak kita bisa lihat, ya. Kita bisa perhatikan keadaan sekeliling kita. Dan saya percaya kalau Tuhan itu membiarkan, mengizinkan itu terjadi, ada di sekeliling kita, dan kita melihatnya, itu berarti peringatan Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang mau dengar dengan firman Allah, sudah diingatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar untuk menyelamatkan dunia ini, keluarga kita, dan kita pribadi? Yang pertama saudara, Nuh mentaati semua firman Tuhan walaupun mungkin dia tidak mengerti. Firman Allah dengan jelas mengatakan Nuh disuruh membuat satu bahtera yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Ya, kalau kita perhitungkan dengan ukuran meter, mungkin panjangnya kira-kira 133 meter, lebarnya itu 22 meter, dan tingginya 13 meter. Suatu bahtera, suatu kapal atau satu perahu yang sangat-sangat besar sekali, dan itu belum pernah ada sebelumnya karena Alkitab tidak mencatat itu. Jadi Tuhan melihat bahwa Nuh sanggup melakukannya, dan Tuhan melihat hanya keluarga ini yang luar biasa, yang hidup benar, yang hidup tidak bercela pada zaman yang jahat itu, dan Tuhan mengambil Nuh dengan keluarganya untuk bisa menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dia tahu apa yang kita bisa kerjakan, yang mampu kita kerjakan dengan hebat sekali. Nah, Nuh ini saya percaya belum pernah dia melihat bentuk bahtera itu seperti apa, ya. Tetapi Nuh tidak membantah Tuhan waktu Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang sangat-sangat besar sekali itu, dan Nuh hanya taat. Nuh hanya diam, dia hanya ingat, dan dia hanya dengar-dengaran apa yang Tuhan mau lakukan untuk keselamatan ini. Seperti kalau kita bisa lihat seorang prajurit, kata Alkitab, dia tidak pernah membantah perintah dari komandannya, perintah dari atasannya. Setiap perintah komandannya, setiap prajurit harus mentaatinya tanpa membantah, tanpa keluar perkataan, pokoknya cuma siap lakukan. Nah, saudaraku, ini yang luar biasa. Kita mau belajar tentang bagaimana ya kita dipakai Tuhan untuk pada hari-hari terakhir ini menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Di zaman yang jahat ini kita tetap memiliki integritas dan identitas yang jelas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi kita harus mengingatkan diri kita masing-masing. Kita ada di dunia untuk maksud dan tujuan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan akan taruh di dalam hati kita, dan Dia akan berikan kepada kita satu kemampuan yang luar biasa. Mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita belum melihat, itulah iman. Tapi percayalah janji Allah buat kita, dan Dia sanggup. Sama seperti Nuh. Nuh belum pernah melihat bagaimana bentuk bahtera itu seperti apa, tapi Nuh taat. Nuh hanya dengar apa perintah Tuhan, dan dia siap untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah saya percaya juga ya, selain taat, Nuh itu mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dia memiliki telinga yang dengar-dengaran. Nah, selain dia taat juga dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Wah, ini yang satu cerita yang seru sekali. Saya pikir gini, saudaraku, kalau saja pada waktu itu, saudaraku, sudah ada yang namanya alat telekomunikasi seperti HP atau apa saja bentuknya, saya percaya loh saudaraku, waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera yang tingginya segini, yang lebarnya segini, yang panjangnya segini, saya percaya Nuh pasti akan tanya sama Tuhan. Nuh akan pasti tanya, mungkin ya saudaraku, kalau saya gambarkan ceritanya, kalau zaman sekarang itu terjadi, mungkin Nuh kirim WA kepada Tuhan, ya,
atau dia video call dengan Tuhan. Tuhan, ini betul nggak bentuknya? Ini betul nggak ukurannya? Pasti Tuhan akan balas lagi. Wah, kayaknya seru itu loh saudaraku ya. Ada WA, kadang-kadang mungkin bangun dia istirahat dari tidurnya, dengar suara perintah Tuhan, ayo lagi. Wah saudaraku, saya pikir kita ini sepertinya harusnya seperti apa yang dilakukan Nuh, memiliki telinga yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, kita banyak mendengar hal-hal yang jahat. Kita banyak melihat hal-hal yang jahat terjadi di sekeliling kita. Banyak berita-berita palsu dan kemungkinan besar kita bisa mempercayainya tanpa memeriksa lebih dulu. Kalau seandainya kita memiliki telinga seperti Nuh, saya percaya kita menjadi orang-orang yang memiliki sikap hati yang benar. Dalam keadaan apapun yang menimpa di sekeliling kita, dalam segala keadaan apapun, ketika Tuhan perintahkan untuk kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu hal yang hebat. Dan kita harus memiliki telinga yang dengar-dengaran. Supaya apa? Kita menseleksi semua berita, saudaraku. Tidak semua berita yang ada, terlebih dari medsos, itu ada yang benar, ada yang salah. Tapi kita harus memiliki sikap hati yang benar untuk meluruskan segala hal-hal yang kita dengar. Nah, Nuh, saya percaya memiliki suatu sikap hati yang benar, ya, sesuatu yang luar biasa. Nuh dengar-dengaran pada Tuhan. Ya, dia lakukan semuanya, dia dengar-dengaran. Mungkin Tuhan bilang potongnya begini, potongnya begitu, ukurnya begini, nanti kamu pakal begini, nanti kamu ukur lagi begini. Dan Nuh taat sekali, Nuh taat sekali. Nuh mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara, kita semua harus berdoa. Pada hari-hari terakhir ini kita harus memiliki telinga yang dengar-dengaran. Telinga yang sungguh-sungguh dengar perintah Tuhan, yang sudah disamarkan dengan keinginan-keinginan dunia, yang sudah disamarkan dengan bisingnya dunia ini dengan segala hal-hal yang mungkin bisa menjerat kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup berdoa, hidup sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Ya, kita harus memiliki ketaatan, kita harus memiliki sikap hati yang benar, telinga yang dengar-dengaran, supaya apa? Supaya kata Tuhan dalam Wahyu, biarlah orang yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh. Nah, saudaraku, mari kita belajar dengar-dengaran. Saya teringat waktu saya masih dulu tinggal di kampung, saudaraku, dan masih ada banyak sawah-sawah gitu ya. Paman saya seorang petani itu, dan saya suka sekali ikut paman saya itu membajak sawah, saudaraku, ya. Saya perhatikan waktu paman saya mulai membajak sawah dengan 2 ekor sapi, saudaraku, ya. Paman saya cuma bilang kalau dia perintahkan belok ke kiri, maka sapi akan belok ke kiri. Kalau disuruh belok ke kanan, sapi akan belok ke kanan. Dan sapi itu taat sekali, saudaraku, ya. Nah, luar biasa sekali. Paman saya tetap memegang pecut, saudaraku. Kalau sapinya udah mulai agak sedikit mungkin tidak dengar, pecut akan bunyi cetar gitu, dan sapi akan memperbaiki posisinya dan sapi akan kembali taat. Nah, saya berpikir begini, jangan sampai karena kita tidak dengar-dengaran, karena tidak taat, Tuhan sudah siapkan pecutnya buat kita. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Kita harus kembali kepada kasih yang semula. Kita harus dengar-dengaran pada firman Allah. Kita harus menjalankan perintahnya dengan baik, dengan benar, supaya suatu saat nanti Tuhan izinkan kita melakukan sesuatu yang besar untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Yang ketiga, saudaraku, kita juga harus memiliki disiplin dan bertanggung jawab. Kunci daripada suatu keberhasilan adalah hidup disiplin dan bertanggung jawab untuk segala sesuatunya. Nuh, lihat sekelilingnya, dunia yang ada di sekelilingnya pada zaman itu penuh dengan kejahatan. Nuh sadar bahwa hidup itu tidak harus seperti apa yang ada di luar kita. Hidup harus selalu terarah hanya kepada Tuhan. Hidup hanya harus selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nuh dengan keluarganya, mereka melakukan hal yang luar biasa. Tidak terpengaruh oleh keadaan dunia. Dan penuh dengan tanggung jawab, mengerti tujuan Tuhan menciptakannya. Mengerti tujuan Tuhan kenapa dia ada di dunia. Nuh hidup dengan disiplin, taat, ya.
Dia tahu bagaimana dia mengelola hidupnya dengan benar, bagaimana dia bisa melakukan segala sesuatu dengan benar, ya. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Keluarganya pun taat, keluarganya pun diajarkan tentang ketaatan, ya. Nah, inilah yang luar biasa, saudaraku. Kita harus belajar, ya. Kita harus sungguh-sungguh belajar. Apa yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya, tentu ada kerjasama yang luar biasa. Mereka bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, tidak saling mengejek, tidak saling mencelakakan. Mereka bersama-sama, ada yang mungkin menggergaji kayunya, ada yang mungkin memaku kayunya, ada yang menyerut kayunya, ada yang menebang pohon, dan itu dikerjakan bersama-sama. Mereka bekerja bersama-sama dengan disiplin, mereka bekerja sama dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Karena mereka tahu keselamatan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Keluarga ini, keluarga Nuh ini, itu adalah tanggung jawab keluarga dia dan pribadi kita. Keselamatan yang Tuhan sediakan adalah tanggung jawab kita untuk seterusnya. Ketika keselamatan itu sudah disediakan bagi kita, apakah kita mau mempertahankan keselamatan itu atau tidak? Apakah kita melakukan firman Tuhan itu dengan benar, dengan disiplin, dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab atau tidak? Kenapa, saudaraku? Semua datang atas kita, pilihan atas kita semuanya. Tuhan selalu sangat baik. Dia selalu memberikan kepada kita pilihan. Tuhan berkata, hari ini aku menghadapkan kepadamu, ya, berkat dan kutuk. Berkat kalau engkau taat melakukan firman Tuhan, kutuk kalau engkau membantah firman Tuhan dan engkau melakukan yang jahat. Saudara, ini yang kita harus perhatikan, ya, supaya tidak ada kekacauan, supaya tidak lagi ada hal-hal yang mungkin bisa memecah keluarga kita. Kita harus belajar untuk taat, kita harus belajar disiplin, melakukan segala sesuatunya penuh dengan saling mempercayai. Dunia ini kan kita tahu, saudaraku, ada pepatah mengatakan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Di antara kita juga mungkin bisa saja terjadi begitu, saudara. Kita bisa lihat kalau orang dilihat dipakai Tuhan, kita mulai iri hati. Kalau orang dipakai Tuhan, kita mulai berkata yang tidak baik, mencari kesalahan orang lain. Sementara kita tidak pernah mau memperbaiki diri kita. Sementara kita hanya asik mencari kesalahan orang lain, asik mencari kekurangan orang lain, tapi lupa untuk memperbaiki diri kita. Habis waktu kita hanya untuk menilai orang lain, tapi lupa untuk menilai diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini saatnya, masih ada waktu kata Tuhan untuk memperbaiki diri kita. Kita harus belajar disiplin, taat pada perintah Tuhan, disiplin dengan kuat dan hidup dengan penuh tanggung jawab. Dengar baik, ini yang Tuhan mau kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Dan yang keempat adalah perhatikan batas waktu yang ada di dunia ini. Saudaraku, ternyata pada waktu itu tidak selama-lamanya kan. Nuh harus bekerja dengan tepat, Nuh harus bekerja dengan cepat sekali. Kenapa? Karena waktu Tuhan. Waktu itu ada waktunya semuanya. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada waktunya. Nah, ketika Nuh sudah melakukan semuanya, pekerjaan itu yang dikerjakan dan dia diperintahkan Tuhan melalui dia, semuanya sudah tepat sekali, semuanya akan terjadi. Pemusnahan akan segera terjadi. Saudaraku, tepat pada waktunya. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu sadar, kita harus sadar. Keputusan Tuhan tidak terpengaruh oleh kebaikan kita sekalipun. Keputusan Tuhan tidak terpengaruh oleh kejahatan kita sekalipun. Keputusan Tuhan adalah mutlak. Karena itu kalau kita boleh memilih, segala sesuatu ada konsekuensinya. Saya percaya kalau kita memilih yang baik, dengar-dengaran pada firman Allah, kita akan diselamatkan. Sama seperti Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Karena mereka dengar-dengaran, karena mereka sudah memilih yang tepat apa yang mereka harus lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari sadari diri kita. Sekarang mana yang lebih banyak selama kita menumpang di dunia ini yang kita lakukan? Mana yang kita kerjakan, yang jahat atau yang baik? Mana yang kita pilih dalam dunia ini setiap hari, yang baik atau yang buruk? Mari sadari diri kita masing-masing, saudaraku. Nah, bagaimana segala sesuatu kita harus sadari ada waktunya. Jangan lalai, ya. Pergunakan itu waktu dengan sebaik-baiknya, ya.
Jangan lupa seperti Efesus 5 ayat 16 tadi berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena waktu itu sangat jahat. Ayat 17 berkata, jangan seperti orang bodoh, tetapi hendaklah engkau mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum waktu Tuhan juga datang kepada kita, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk sebaik-baiknya. Dikatakan di dalam ayat 22, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Nuh melakukan segala sesuatu dengan tepat. Wow, tepat ukurannya, tepat bahannya, tepat waktunya, tidak ada aksesoris apapun yang ditambah-tambahkan. Dia melakukan semua dengan tepat apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia lakukan. Ini yang luar biasa, saudaraku. Mari kita belajar untuk ini. Saudara, Tuhan mungkin tidak akan menciptakan Nuh yang kedua, Nuh yang baru untuk menyelamatkan dunia ini. Tapi dia bisa memakai hidup kita untuk menyelamatkan dunia ini. Asal kita memiliki sikap hati yang taat, sikap hati yang setia, dan telinga yang dengar-dengaran. Dan kita mau belajar hidup berbeda dengan kehidupan keadaan dunia ini. Saya percaya saya dan saudara-saudara sedang Tuhan persiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang Tuhan sedang siapkan untuk setiap pribadi yang mau, yang taat, yang dengar-dengaran, yang setia, yang mau mengambil komitmen dengan benar dan mau membayar harganya. Nanti pada suatu saat kalau kita melakukan itu dengan tepat, Tuhan berkata, hai hamba yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada keselamatan buat setiap kita dan keluarga kita. Kita berdoa supaya segala sesuatu boleh menjadi milik pusaka kita. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi perhatikan dengan seksama bagaimana kamu harus hidup seperti orang arif, bukan seperti orang yang bebal. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatkan kepada kami setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami, hidup bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh, memiliki hati taat, hati setia, dan telinga yang dengar-dengaran. Sehingga ketika kami menumpang di dunia ini, Engkau dapati dalam keadaan baik dan benar, dan kami mendapat kasih sayang daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, karena ketaatan itu boleh menjadi berkat buat kami. Kami percaya anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami percaya juga kami tidak akan pergunakan waktu yang ada untuk hal yang sia-sia. Kami pergunakan waktu ini untuk hal yang baik. Kami akan memilih yang baik dan benar. Jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan berkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan berkati. Dimanapun gereja Tuhan berdiri, di situ ada jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ada gereja-gereja yang menjadi berkat di mana di gereja itu berada. Di mana lingkungan di mana gereja itu ada juga diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam kasih karunia Tuhan, membawa misi Tuhan di dunia ini untuk keselamatan buat bangsa ini dan buat dunia. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan memakai setiap pribadi untuk menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi, kami cintai. Terima kasih untuk penyelenggaraan pemilu yang sudah berjalan dengan baik, dengan damai. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan akan memilih pemimpin dari bangsa ini yang takut akan Allah. Tuhan akan mengarahkan bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk sinode-sinode yang ada di Indonesia, sinode Gereja Betel Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin di pusat sampai ke daerah, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas setiap pemimpin-pemimpin sinode supaya gereja dibawa kepada pengenalan akan Allah dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang melayani di kota dan bahkan di tempat-tempat yang terpencil sekalipun, Tuhan Engkau memakai hamba-hamba-Mu untuk bisa menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan kami di gereja-gereja, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada yang diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin.
Tuhan memberkati.